Bai Guanxing merentangkan telapak tangannya. Jadi jika Anda tidak menyelesaikan masalah, tidak akan ada ketenaran dan kekayaan, karena orang-orang itu tidak berpengaruh pada dunia. Tentu saja, tidak ada masalah jika kamu ingin berbaring. Bagaimanapun, setiap orang memiliki ambisinya sendiri, tetapi ketika mereka berbaring, mereka menyalahkan orang lain karena berdiri lebih tinggi darinya, dan bahkan ingin menyeret orang lain untuk berbaring. Orang-orang itu kanker. Bai Guanxing mencibir secara bertahap. Terus terang, mereka berpikir bahwa dunia bergantung pada kekayaan atau bakat. Kita tidak perlu berbicara tentang kekayaan. Bicara saja tentang bakat. Anda tahu ramuan Yi Chen, dia juga dianggap memiliki bakat obat mujarab. Tapi ketika dia masih kecil, dia sedikit pintar di antara para magang alkimia, yang sedikit lebih dari rata-rata, dan bakatnya terbangun. Kamu harus tahu bagaimana itu terjadi. Kong Wu menggigil. Dia telah mendengarnya, bersembunyi di sungai dan menyaksikan semua kerabat dan teman-temannya. Ini hanya perasaan besar di antara ketakutan besar. Bakatnya terbangun. Tetapi apakah menurut Anda Yi Chen mengalami lebih sedikit kesulitan nanti? Qin Yi Chen, yang merangkak keluar dari sungai, hanyalah seorang pemuda. Dia penuh darah dan kesepian dan sendirian. Tidak mungkin, hanya dia yang masih hidup. Dalam kehidupan ini, Qin Yi Chen bahagia di sekitarnya, jadi dia tidak pernah menyebutkan kesepian yang dia derita di kehidupan sebelumnya. Bai Guanxing mengangkat bahu. Ketakutan semacam ini ditukar dengan kebangkitan. Apakah menurut Anda ada orang yang menyukainya? Kong Wu terdiam. Dan Bai Guanxing mengaitkan bahunya lagi. Anda tahu, orang-orang ini, waktu yang paling berharga adalah berpikir tentang makan, minum, dan bersenang-senang. Buku bijak masa kecil dianggap sebagai lelucon. Jika Anda tidak mau menjadi kejatuhan dunia, keluarga dan negara tidak adil, surga tidak adil. Sejujurnya, Tiadao sangat melelahkan. Jika Tiadao baik-baik saja, dia akan bersedia bermain dengan semut. Semut-semut itu berani mengembalikan mulutnya. Dia tidak melihat bahwa Tiadao menurunkan beberapa guntur dan menghancurkannya ke kematian. Mereka memberitahu bayi berdarah itu. Bai Guanxing mencibir lagi. Apa maksudmu dengan mempercayakan hidupmu pada prinsip-prinsip besar? Kamu hanya bisa menjalani perjuangan seumur hidup. Ya, prinsip-prinsip hebat. Apakah kamu benar-benar mengikuti prinsip-prinsip hebat? Ada terlalu banyak hal duniawi, dan itu tidak hitam dan putih. Bai Dara juga mengatakan bahwa bahkan putra Bai Ze tidak dapat mengaturnya. Bai Guanxing menyeret Kong Wu di depannya, menatap matanya, dan bertanya dengan sangat serius. Tetapi saya hanya bertanya kepada Anda. Anda telah bertemu seseorang, atau bahkan keluarga, dan Anda tidak bodoh. Bahkan jika bakat Anda tidak tinggi atau rendah, Anda tidak bengkok, dan Anda juga pekerja keras cukup. Apakah situasinya semakin buruk? Kong Wu tertegun untuk waktu yang lama sebelum menggelengkan kepalanya perlahan. Dia sepertinya belum pernah melihat. Bai Guanxing menghela nafas. Apa yang dia katakan mungkin agak ekstrim. Faktanya, dunia ini penuh warna, tetapi dia tidak pernah menerima bahwa ada terang dan kegelapan. Itu hanya menunjukkan bahwa cahayanya tidak cukup menyilaukan. Perjalanannya masih panjang. Namun, Qin Yi Chen, yang keluar dari kebiasaan, tidak punya waktu untuk memperhatikan argumen Bai Guanxing, karena dia sedang dikejar oleh Putri Wenxing saat ini, dan dia tidak bisa memilih jalannya, jadi dia hanya bisa melarikan diri ke kuil kilin. Kayu mati, kemari. Ada semacam jangan bersembunyi di balik kilin Zi. Saya melihat Qin Yi Chen bersembunyi di balik telur unicorn, terus-menerus menghindar, dan menghindar di sekitar platform ilahi anak unicorn. Pada saat itu, dia tiba-tiba memikirkan 4 kata Raja Qin Raozu, nama belakangnya sepertinya Qin. Putri Wenxing sangat marah sehingga dia menggigit giginya, tetapi dia tidak berani benar-benar mengejutkan Qin Zi. Jika tidak, itu tidak akan sesederhana dimarahi oleh kakek kedua. Wen Qing, tenanglah. Kamu tidak bisa memaksa yang baik menjadi bebek. Bah, kayu mati, kamu jahat. Apa aku istrimu? Tanda seru. Putri Wenxing tidak mengerti, apa sebenarnya yang ditekankan oleh kayu mati ini? Apakah Anda benar-benar membutuhkan Yuan Yang untuk membantu latihan? Namun, mereka berdua bertarung di sekitar Kilin Zi untuk sementara waktu, dan akhirnya membuat Kilin Zi melihat ke bawah. Cahaya dan bayangan kilin yang tersembunyi di telur dewa bersinar, dan keagungan dunia muncul. Di siang hari bolong, betapa sopannya kamu. Pergi ke kuilmu sendiri, jangan kotori mataku. Putri Wenxing tiba-tiba tampak patuh. Oke. Namun, Kiao hanya untuk Kilin Zi, dan ketika dia melihat Qin Yi Chen, dia tiba-tiba berubah menjadi tikus yang bahkan lebih menakutkan daripada mantra. Kayu mati. Jika kamu mendengarnya, kembalilah ke istana Wenxing bersamaku. Kamu masih membiarkan aku datang untuk melayani. Jangan terlalu banyak. Kamu. Putri Wenxing akan meledak. Dia mengepalkan tinjunya dengan erat. Jika bukan karena kayu mati menyembunyikan kepalanya di balik telur unicorn, dia akan benar-benar meninjunya. Lihatlah kepala kayu ini. Pikiran-pikiran bertele-tele apa yang telah dimasukkan ke dalamnya. Untungnya,
Qin masih menutupi Qin Yichen. Belum lagi dia tidak tahu seluk-beluk masalah ini. Dan suara keagungan naik lagi. Gadis, wanita harus mencintai diri mereka sendiri. Kamu sangat merepotkan. Apakah kamu mau? Wen Tiangwan puluhan juta orang untuk menonton Anda bercanda? Putri Wenxing juga tahu bahwa Qin luar biasa. Dan dia tidak berani mengoceh seperti Qin Yichen. Tetapi dia masih tidak bisa menahan diri untuk tidak malu-malu berkata, Aku sangat cantik. Kayu ini seperti kayu. Siapa yang mau? Menertawakannya. Wajah Qin Yichen sedikit berubah. Jika dia mengatakan itu, dia tidak akan senang. Tapi Qin berkilau dan berhenti di depannya. Oke, ketika kalian berdua punya anak, lelucon tidak akan rusak. Kamu keluar dulu. Anak ini trauma dengan Invincible Heaven. Aku ingin memeriksa sajak Daoyun. Putri Wenxing tidak mau membalas. Memegangi leher merah mudanya dengan tegak. Mengapa aku harus menghindarinya? Qin tidak ingin berbicara omong kosong lagi. Karena dia benar-benar ada hubungannya dengan Qin Yichen. Dan dia harus mengirim gadis ini keluar. Sejak itu, mahakarya agung di kuil Kailin, Putri Wenxing hanya merasakan lingkaran cahaya melintas di depannya. Dan kemudian dia melemparkan pantatnya keluar kuil Kailin. Lalu bangkit dan menggertakkan giginya dan meninju tinjunya. Hanya untuk menemukan bahwa kuil Kailin terkondensasi dari Taoisme. Cahaya, bahkan dia. Kaisar tidak bisa mengalahkan banyak riak. Kayu mati. Kamu bersembunyi. Kamu memiliki kemampuan untuk menerangi jalan surga. Kamu memiliki kemampuan untuk keluar. Qin Yichen gemetar ketika mendengarnya. Sementara Qin membalik telur suci. Dan menatapnya dengan santai. Nak, berapa lama kamu akan seperti ini? Tidak setiap kali aku menghentikanmu. Qin Yichen juga merasa malu. Katakanlah kita dapat membantu ayahnya naik ke kaisar. Mari kita bicarakan hal semacam ini. Haha. Kamu takut menginjak terlalu banyak perahu. Suatu hari kamu akan memecahkan telur? Ketika Qin dan Qin Yichen berbicara sendirian, mereka tidak memiliki paksaan seperti itu. Tetapi masih ada godaan terhadap generasi muda di dalamnya. Qin Yichen memiliki hati nurani yang bersalah. Tetapi Qin masih memaksanya untuk bertanya. Hal ini, gadis dari klan Feng, dan gadis yang telah saling mendukung dengan Anda dari yang biasa. Anda tahu? Haruskah kau tahu? Qin Yichen juga sangat terdiam. Bahkan jika dia tidak mengatakan apa-apa tentang Hou Tianju-nya, dia akan tahu bagaimana Feng Tianxing merusak reputasinya tanpa bertanya. Apa yang dikatakan gadis dari klan Feng? Kamu mengatakan Qian Sui. Dia, tidak benar. Senior. Apa yang kamu lakukan dengan semua gosip ini?